warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada ujian akhir semester mata kuliah yaitu statistik bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irfia Riza SPD FPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karpi Andriansyah dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2902150126. Langsung saja kita ke slide pembahasan. Slide pembahasan kali ini yaitu mengenai sampel kecil distribusi T-studi. Distribusi T atau yang sering dikenal dengan distribusi T-studi adalah distribusi sampling yang cukup populer yang memungkinkan kita melakukan berbagai pengujian statistik dalam kondisi sampel yang kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui seperti standar populasi dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Slide berikutnya. Distribusi T. Ciri-ciri distribusi T study. Yang pertama yaitu distribusi T study seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamat. Yang kedua, distribusi T study seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T study bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata itu sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Kita slide berikutnya. Ini adalah kurva sebaran sampel distribusi T dan distribusi normal. Kurvanya sebagai berikutnya. Kita slide berikutnya. Contoh uji hipotesis untuk rata-rata. Contohnya yaitu pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampu bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan jalan penguji 50 lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidiki dengan taraf signifikansi 0,05. Apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum? Kita ke slide pembahasan. M0 sama dengan 800 jam, N sama dengan 50, X sama dengan 792 jam, 0 sama dengan 60 jam. Hipotesis A 0.2 N sama dengan 800 jam, A1.2 N sama dengan 800 jam. Taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Di kriteria keputusan H0 ditolak jika Z kurang
dari Z, 0,25 atau Z lebih dari Z 0,025, yaitu Z kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Hitungan Z sama dengan 792 diambil 800 garis miring 60 garis miring 50 sama dengan min 0,94. Kesimpulan, karena Z sama dengan min 0,94 yang berarti min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96, maka H0 diterima. Jadi pada taraf signifikansi 0,05 cukup alasan untuk menganggap bahwa kualitas lampu belum berubah. Kita slide berikutnya. Uji hipotesis selisih proporsi. Uji hipotesis selisih proporsi. Pengujian hipotesis selisih proporsi digunakan ketika terdapat dua buah perbandingan. Pengujian ini dimaksud untuk mengetahui apakah ada perbedaan persentase yang menyolok ataukah tidak antara dua kelompok yang sedang dipelajari. Berikutnya. Distribusi selisih dan jumlah rata-rata. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung selisih rata-rata. X diambil Y, X diambil Y sama dengan M1 diambil M2, 0x diambil Y sama dengan 0,1 pangkat 2 per N1 ditambah 0,2 pangkat 2 per N pangkat 2. Untuk menghitung selisih rata-rata, Y diambil X. Ini rumusnya sebagai berikut. M Y diambil X sama dengan M2 diambil N1. AX ditambah Y sama dengan A1 pangkat 2 per N1 ditambah A2 pangkat 2 per N2. 0x diambil Y dan Y diambil X besarnya sama dalam kedua hal dan dinamakan kekeliruan baku selisih rata-rata atau galat baku selisih rata-rata. Kita slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu prosedur analisis varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varians adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varians adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Ini adalah prosedur daripada pengujian. A.2 M1 sama dengan A2 sama dengan titik putih sama dengan MK, semua sama. H1 tidak semuanya sama, minimal sepasang berbeda. M1 sama dengan MB untuk M1 sama dengan J2. Keputusan menolak atau menerima H dapat ditentukan dengan membuat tabel ANOVA sebagai berikut. Tabelnya sebagai berikut: sumber keragaman, terus ada derajat bebas, terus ada jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, V itu hitung, V adalah tabel. Antar grup V1 sama dengan K diambil 1. Jumlah kuadrat SSB, rata-rata kuadrat MSB sama dengan SSB.
garis miring V1 hitung, dan dalam grup pada V2 diambil N, diambil K, jumlah kuadrat SSW, rata-rata kuadrat MSW sama dengan SSW garis miring V2, total N diambil 1, jumlah kuadratnya SST ya. Hitungnya yaitu MSB per MSW, tabel yaitu F dalam kurung V1, V2. Kita slide berikutnya. Nah, keterangan daripada tabel berikut, SSB sama dengan sum kuadrat weight group, jumlah kuadrat antara grup ya, sama dengan sigma T sigma T 2 pangkat 1 garis miring NI sama dengan T2N, SST sama dengan total sum kuar, jumlah kuadrat total sama dengan X pangkat 2 IJ diambil T2N. SSW sama dengan sum kuar with group, jumlah kuadrat dalam grup error sama dengan SST diambil SSB. Selanjutnya itu MSB sama dengan SSB garis miring V1, dan selanjutnya itu yaitu MSW sama dengan SSW garis miring V2. Kita slide berikutnya. Telah selesai pembahasan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.